فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Nawaqidul Islam. Anak kasih tanda tak? Ya ke As-Salisata Asyrah, ya ke 13, masih di pertengahan muka surat 13. Qala Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, Allahu jalla wa ala qaribun mujib. Allah jalla wa ala itu maha dekat dan maha mengabulkan doa. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku itu dekat, yaitu beritahukan kepada mereka aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ya, ada ya mutakalim yang terhapus, ditunjukkan oleh kasrah di bawah nun itu. Berarti memang apa? Berdoa kepada Allah. Allah tidak menyuruh berdoa kepada perantara-perantara dan sebagainya. Langsung saja kepada Allah. Allah menjanjikan akan mengabulkan doa mereka. Baik. Kemudian wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan menjawab doa untuk kalian. Ini janji Allah Ta'ala. Bukan doa kepada wali, tapi doa kepada Allah Ta'ala. Niscaya Allah akan mengabulkan doa. Kalau ada yang bertanya, saya sudah minta duit pada Allah 1.000, 2.000, tapi kenapa tak dikasih? Kira-kira jawabannya bagaimana kemungkinannya? Ya? Kenapa? Mungkin dari satu sisi tidak ada usaha sama sekali. Sementara Allah mewajibkan kita menempuh sunnatullah, yaitu ada sebab, ada akibat, ada usaha, ada hasil, dan seterusnya dengan seizin Allah Ta'ala. Kemungkinan yang lain apa? Kemungkinan yang lain, ya? Jadi apa? Ditunda. Allah lebih tahu bila membagikan untuknya. Kemungkinan yang lain apa lagi kira-kira, ya? Ya, Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Kita menyangka duit 1.000, 2.000 itulah yang penting. Padahal Allah tahu ada yang lebih penting dari itu. Mungkin masalah kesehatan, kebahagiaan, diselamatkan dari berbagai bencana yang boleh jadi nilainya lebih mahal dari 1.000, 2.000 dan sebagainya. Ya, Allah lebih tahu. Ada kemungkinan yang lain tidak? Ya? Iya, Allah Ta'ala mengakhirkannya, menyimpannya untuk dia di akhirat. Baik. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'ullahu bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atir rahim illa a'tahu Allahu ihda salas." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan kekerabatan, kecuali Allah akan memberikan untuknya salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, imma ayu ajilalahu mas'alatah. Allah menyegerakan untuk dia apa yang dia minta tadi. Wa imma an yaddakhira lahu yaumal qiyamah. Boleh jadi Allah menyimpan untuk dia pada hari kiamat. Wa imma ayasrifa anhu min su'in mislih. Atau Allah memalingkan darinya keburukan yang semisal dengan nilai doa tadi. Berarti tidak rugi kita berdoa. Nah, boleh jadi kalau kita doa banyak ada yang segera Allah segerakan. Kita ulang-ulang, akhirnya diberikan untuk kita doa yang kesekian. Nah, diberikan sekarang. Doa-doa yang sebelumnya Allah simpan untuk di hari kiamat. Maka perbanyak doa. Makanya tatkala mendengar kalam itu, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan nuksir." Wahai Rasulullah, jika demikian kita perbanyak doa. Nabi mengatakan Allahu aksar, yaitu Allahu aksarus tijabatan. Allah lebih banyak lagi akan mengabulkan doamu. Jadi perbanyak doa. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Baik. Mana Pak? Ayo. Kemudian
Innahu qaribun mujib. Sesungguhnya Allah maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Limadza tadhhabu wa tad'u ghairallah? Kenapa engkau pergi dan berdoa kepada selain Allah? Ya, jauh-jauh naik ke gunung, jauh-jauh ke mana tempat yang lain, di kubur-kubur keramat, padahal yang dikubur tidak mampu apa-apa. Wa taqul, engkau mengatakan hadza yuqarribuni ilallah, mengatakan orang ini atau wali ini atau kubur ini mendekatkan saya kepada Allah. Dari mana engkau tahu itu? Ada sebagian orang dari Uni Emirat ketika diberi nasihat untuk berdoa pada Allah, jangan berdoa di kubur. Dia bilang, ketika saya berdoa di kubur ternyata dikabulkan. Ketika saya doa di masjid belum dikabulkan. Ini ujian. Dan boleh jadi itu adalah tipuan setan agar kita jadi mendekat ke kubur-kubur. Setan yang menolong kita untuk memenuhi keinginan kita, tapi malah semakin jauh dari Allah. Ini ditipu oleh setan. Tayyib, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah makhluk-makhluk tadi kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Zulfa ay kurban, sedekat-dekatnya. Jadi bukan karena mereka meyakini kubur-kubur itu sebagai Tuhan, yaitu mencipta, memelihara dan sebagainya, tetapi karena akan menyampaikan hajat-hajat tadi kepada Allah Ta'ala. Ini tipu daya orang-orang jahiliyah yang sampai sekarang masih dipiara oleh orang-orang Sufiyah dan Syiah Rafidhah. Asy'ariyah kebanyakannya sekarang ikut Sufiyah sih ya. Yakni yaitu ka'annallaha la ya'lamu wa la yadri, seakan-akan Allah tidak tahu dan sama ya, la ya'lamu tidak tahu, la yadri sama tidak tahu juga, sehingga perlu diberitahu ini dan itu. Dan pembahasan ini panjang lebar, insya Allah nanti di dalam kitab yang setelah ini, yaitu Syarah Kashfis Syubuhat. Hakadza zayyana syayatinul jinni wal insi lihaula. Demikianlah setan-setan dari kalangan jin dan manusia memperindah kepada mereka, memperindah kalimat, memperindah kesyirikan dan seterusnya. Sebagaimana dulu di masa lampau orang-orang Sabak diperindah oleh setan peribadatan kepada matahari. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Iya, saya mendapati mereka wanita itu dan kaumnya itu bersujud kepada Allah, bukannya bersujud kepada matahari, bukan bersujud kepada Allah, dan setan menghiasi amalan-amalan mereka itu. Ya, ini adalah tipu daya setan, menganggap itu baik padahal ternyata semakin jauh dari kebaikan. Wahum yadda'unal Islam. Mereka, yaitu untuk orang zaman sekarang, mendakwakan diri mereka sebagai muslim. Yang jahiliyah masih ada sisi kejujurannya, tidak mau masuk Islam karena tahu Islam mengajak kepada tauhid. Sementara yang sekarang menganggap diri mereka Islam tapi masih melakukan perkara-perkara tadi, mencari wasa'id, mencari wasa'id itu apa? Iya, perantara-perantara untuk menyampaikan hajat kepada Allah Ta'ala, seakan-akan Allah tidak tahu, atau seakan-akan Allah adalah raja-raja, bagikan raja yang tidak mau menerima dari rakyat jelata, harus lewat orang-orang besar. Wa yashhaduna alla ilaha illallah. Mereka bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan tak tahu makna la ilaha illallah, dipesongkan maknanya oleh para pembesar mereka. Wa yusalluna wa yasumun. Mereka sholat dan puasa, namun boleh jadi rusak karena syirik akbar mereka. Dan itu kemungkinan besarnya mengalami kerusakan karena gugur karena syirik-syirik akbar mereka. Walakin yukhallituna a'malahum bisyirkil akbar. Akan tetapi mereka mencampurkan amalan mereka dengan syirik akbar, sehingga ya gugur tentunya. Fayakhrujuna min dinil Islam, sehingga mereka keluar dari agama Islam.
Wahum yusalluna wa yasumun, dalam keadaan mereka sholat dan berpuasa. Wa yahujjun, dalam keadaan mereka berhaji. Walladzi yarahum yadhunnu annahum muslimun, orang yang melihat mereka menyangka mereka itu orang-orang Islam, padahal tidak demikian. Ya, ini hukum umumnya. Jelas yang seperti ini kafir orangnya, murtad. Tapi untuk orang per orang perlu diperhatikan apakah dia orang yang paham atau orang yang ditipu oleh kiainya, tidak paham dan sebagainya. Makanya di sebagian fatwa Syekh Shalih Fauzan, beliau menyebutkan untuk orang per orang kita harus lihat keadaan dia seperti apa. Tapi hukum umum jelas yang berbuat ini kafir, murtad dia. Fayambaghi ma'rifatu hadza, maka kita harus mengetahui ini agar tidak terpesongkan, agar tidak terjerumus ke dalam syirik akbar tadi. Fasyirku billahi, apa ini? Azza wa jalla kah tulisannya, agak samar ya. Mungkin azza wa jalla ya. Baik. Huwa akhtaruz dzunub, kesyirikan pada Allah azza wa jalla adalah dosa yang paling berbahaya. Wa a'zamudz dzunub, dosa yang paling besar. Wa ma'a khatarihi wa syarrih, bersamaan dengan bahaya dan keburukan dia, waqa'a fihi katsir, terjatuh ke dalamnya banyak dari mimman yad'unal Islam, orang yang mendakwakan dirinya Islam. Ya, karena wajah Islam telah dirubah-rubah, telah dirusak oleh para dai-dai musyrikun, dai-dai mubtadiun, sehingga gambaran Islam justru adalah gambaran yang penuh dengan kesyirikan. Naudzubillah. Wa yusammunahu, salah. Wala yusammunahu bismi syirik. Mereka tidak menamakan itu dengan nama kesyirikan, tapi yusammunahu tawassul. Mereka menamakan itu sebagai bentuk tawassul. Dan senantiasa ini terjadi di setiap zaman dan di berbagai tempat. Kesyirikan atau kebatilan dinamakan dengan nama-nama yang lain. Dan telah dibantah panjang lebar oleh Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau Tathhirul I'tiqad, bahwasanya al-ibrah bil haqaiq wa laisatil ibrah bil musammayat. Bukanlah yang terpandang itu adalah yang terpandang adalah hakikatnya, bukan yang terpandang namanya. Nama boleh dirubah-rubah. Dianggap ini sebagai mahabbatul aulia, kecintaan pada para wali, atau al-adabu bil aulia, beradab kepada para wali. Kita jadikan wali sebagai perantara, itu sekedar penipuan. Tetap namanya adalah kesyirikan. Wa yusammunahu tawassul, mereka menamakan itu sebagai bentuk tawassul. Iya, tawassul bid'i dan syirki. Memang tawassul, tapi bukan tawassul yang syar'i. Tawassul yang syar'i itu apa? Tawassul yang disyariatkan, caranya bagaimana? Yang Allah Ta'ala mengizinkan. Kira-kira anak-anak ada yang ingat tak? Ya? Yang keras? Dengan orang soleh yang, ya, doa orang soleh yang masih hidup. Itu boleh minta doa kepada Nabi yang waktu para sahabat tentunya, bukan zaman sekarang. Atau antar sahabat saling minta didoakan. Demikian pula yang zaman sekarang minta doa kepada orang yang diharapkan dia adalah orang soleh atau habis bepergian dari perjalanan soleh, yaitu haji, umrah dan sebagainya. Ya, apalagi? Iya, tawasul dengan amal soleh diri sendiri. Baik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Menyebutkan saya beramal begini-begini karena Engkau ya Allah, maka Rabbana faghfir lana, baru disebutkan demikian dan demikian. Mohon pengampunan misalkan. Tawasul dengan apa? Menyebutkan amal soleh diri sendiri. Yang ketiga, anak-anak ada yang ingat tak? Oh ya, Ismail. Iya, tawasul dengan apa? Asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Tawasul dengan kalamullah. Kalau dengan mushaf tak boleh karena mushaf ini makhluk, tapi dengan Quran boleh karena Quran kalamullah, bukan makhluk. Mushafnya lembaran-lembaran jelas makhluk. Baik. Kemudian yang berikutnya. Mana tadi? Kenapa boleh pindah sendiri? Karena yang tak sedar bolak-balik. Ayo, au yusammunahu talabas syafa'ah, dipanggil dengan tasyaffu'.
Atau dipanggil dengan meminta syafaat, tapi syafaat orang yang mati atau syafaat benda mati, jelas tidak boleh. Berarti berdoa kepada orang mati ini syirik. Kalau minta syafaat pada orang yang masih hidup, itu tadi tawassul. Au yusammunahu bi asma'in ghairi syirik, atau menamakannya dengan nama-nama yang bukan kesyirikan. Walakinnal asma'a la tughayyirul haqa'iq. Ini kaidahnya. Nama itu tidak merubah hakikat. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau Ad-Durrun Nadid. Ad-Durrun Nadid. Baik. Kemudian asyirku huwa syirik. Syirik adalah syirik itu sendiri, ya. Punya Imam Syaukani, Ad-Durrun Nadid. Yang 100 tahun sebelum beliau, yaitu Imam Sun'ani dalam kitab tadi itu Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Kemudian wahada akhtarul anwa. Ini adalah jenis yang paling berbahaya, yaitu kesyirikan, apalagi diberi nama dengan nama yang lain, lebih membuat orang tersamarkan, terjebak dan tidak tahu. Wa aksarul anwa'i wuqu'an, jenis yang paling banyak terjadi. Ma'annahu zahirun fi kitabillah, padahal dia itu jelas di dalam kitabullah. Bahwasanya kaum musyrikin mereka berdoa kepada makhluk, berdoa pada berhala, berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, berdoa pada patung-patung. Tapi gimana sekarang malah dilakukan lagi. Baik. Misalnya dia bilang, "Bang, saya tidak berdoa pada patung, saya berdoa kepada wali hidup di alam kuburnya." Kita katakan ini sama dengan orang-orang yang berdoa kepada Lata, karena Lata sendiri juga masih hidup di alam kuburnya. Di alam kubur orang hidup tapi alamnya lain, dan dia dianggap orang soleh. Jadi hukumnya sama, yaitu syirik akbar. Karena penyembah Lata juga dikafirkan. Wa fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zahir, dan juga jelas di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh untuk hanya doa pada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada berhala, meninggalkan apa saja yang disembah oleh nenek moyang kalian. Jelas dalil-dalil tentang masalah itu. Al-munadatu wat tahdhiru minhu, seruan dan juga peringatan dari kesyirikan. Wat tawa'udu alaih, dan ancaman terhadap orang yang berbuat kesyirikan tadi. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Nah, misalkan ancamannya, jangan engkau berdoa kepada berdoa kepada Allah, engkau berdoa kepada sesembahan yang lain, karena engkau akan termasuk dari orang yang disiksa. Ini ancaman yang keras terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa ma'ahadza yaqra'unal Qur'an, bersama dengan ini orang-orang membaca Quran, wala yatajannabuna syirik, namun mereka tidak menjauhi kesyirikan. Iya, baca Quran sekedar cari berkah, atau membaca Quran sekedar untuk mencari ijazah sanad tanpa memperhatikan kandungan-kandungannya, atau mungkin sekedar mendapatkan upah duniawi, jamaah yasinan misalkan. Padahal dalam surat Yasin banyak larangan-larangan dari kesyirikan, perintah untuk tauhid dan sebagainya. Tetapi tetap saja mereka malah menjadikan surat Yasin sekedar untuk mencari keduniaan. Sampai-sampai pernah itu ketika di suatu desa di sana, ketika tuan rumahnya setelah acara yasinan dan tahlilan, dia tidak kasih duit, dia kan menyangka ustadz ngajarkan ikhlas. Ternyata ustadznya, kiainya mengatakan, memang kami itu ikhlas, kami tidak memerlukan sampul-sampul macam ini, tapi kami perlu isinya, katanya. Wah, sama aja lah bang. Kita tak perlu sampulnya, tak perlu duit, tapi kita ingin isinya, ya sama aja, itu mencari keduniaan dengan amalan akhirat. Baik, rata-rata berbuat seperti itu orang-orang yang itu, rata-rata dalam artian orang-orang itu membaca Quran bukan untuk mempelajari dan mengamalkan isinya. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.